Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan pengujian validitas, reliabilitas, normalitas, multikolenialitas, heterokodistisitas, analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi, parsial, dan simultan dengan menggunakan program SPSS. Nah, di sini kita sudah mempunyai contoh tabulasi datanya terkait dengan konflik kerja, stres kerja, semangat kerja, dan kinerja pegawai. Baiklah, kita lanjutkan. Kita blok dulu ya variabel data konflik kerjanya. Kita blok, habis itu kita copy. Di sini ada 99. Habis itu kita pindahkan ke SPSS-nya, kita paste. Nah, selanjutnya kita ke variable view, kita beri nama sebagai contoh KO1, KO2, KO3, KO4, KO5, KO6, KO7, KO8, KO9, KO10, KO total. Kita ke data view lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita klik analyze, correlate, bivariant. Kita copy, kita pindahkan ke sini. Kita klik OK. Kita tunggu dulu. Nah, ini dia data hasilnya. Bagaimana kita mengetahui data ini itu valid atau tidak valid? Jadi kita harus mengetahui R tabelnya dulu. Nah, di sini saya sudah mempunyai data R tabel produk momennya. Tadi kan data kita ada 99. Nah, jadi kita kurangin aja 99 dikurangi 2, jadi 97. Nah, ini dia data R tabelnya. R tabelnya itu 0,198. Nah, R hitungnya itu kita lihat ya, hasil R hitungnya itu 0,627. Jadi kita bandingkan. Berarti pertanyaan 1 variabel konflik kerja itu dikatakan valid karena R hitung lebih besar daripada R tabel. R hitungnya 0,627 lebih besar dari 0,198. Dan pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4, dan pertanyaan selanjutnya itu valid. Jadi variabel konflik kerja itu valid ya. Nah, kita ke tabulasi lagi ya. Kita copy data variabel stres kerjanya. Setelah itu kita copy, habis itu pindahkan ke SPSS, kita paste. Kita beri nama, kita ke variable view, kita beri nama sebagai contohnya itu S1, S2, S3, S4, S5, S6, dan S total. Nah, kita ke data view lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Habis itu kita klik analyze, correlate, bivariant. Kita blok. Habis itu kita pindahkan ke sini, klik OK. Nah, ini dia data hasil stres kerja nih. Nah, R hitungnya itu dari pertanyaan 1 0,553, sedangkan R tabelnya 0,198. Jadi pertanyaan 1 itu valid ya, karena R hitung itu lebih besar daripada R tabelnya. Pertanyaan 2 juga valid karena R hitungnya itu tuh lebih besar daripada R tabel. Pertanyaan 3 juga valid, pertanyaan 4 valid, dan pertanyaan selanjutnya juga valid. Jadi variabel stres kerja itu dikatakan valid semua ya pertanyaannya. Kita kembali lagi ke tabulasi data. Nah, kita copy, kita blok dulu variabel semangat kerja. Nah, setelah itu kita copy dan kita pindahkan
pindahkan ke SPSS, lalu kita paste. Selanjutnya ke variabel view, kita beri nama sebagai contoh aja SE1, SE2, SE3, SE5, ini banyak banget, SE5, SE6, SE7, SE8, dan SE total. Nah, kita ke data view lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Kita klik analyze, correlate with variant, kita blok, habis itu kita pindahkan lalu klik OK. Nah, di sini kita lihat hasil dari R hitung Smart Kerja. Nah, pertanyaan 1 itu hasil R hitungnya adalah 0,678, sedangkan R tabelnya itu 0,198. Jadi, pertanyaan 1 lebih besar daripada R tabel. Jadi, ini valid ya. Pertanyaan 1, pertanyaan 2, coba kita lihat. 0,768 lebih besar daripada R tabelnya ya guys, karena R tabelnya itu 0,198. Nah, jadi pertanyaan variabel Smart Kerja itu valid semua. Selanjutnya kita ke tabulasi. Kita akan menguji variabel kinerja pegawai. Kita blok dulu semuanya, lalu kita copy, kita pindahkan ke SPSS-nya dan kita paste. Selanjutnya kita ke variable view, kita beri nama sebagai contoh KP1. Mohon maaf, salah nulis guys. KP1, KP2, KP3, KP4, KP5, KP6, KP7, KP8, KP8 dan KP total. Kita balik lagi ke data view dan ini hasilnya. Kita klik analyze, correlate with variant, kita blok, lalu kita pindahkan ke sini dan klik OK. Nah, ini dia hasil data dari kinerja pegawai. Kita lihat R hitungnya itu ada berapa. Pertanyaan 1 0,554. Nah, kita bandingkan dengan R tabel. Karena di pertanyaan 1 itu R hitungnya lebih besar daripada R tabel, jadi pertanyaan 1 itu valid. Dan pertanyaan 2 juga R hitung lebih besar daripada R tabel. Jadi pertanyaan 2 itu valid dan pertanyaan berikutnya juga valid semua. Jadi variabel kinerja pegawai dikatakan valid datanya. Nah, kita sekarang menguji reliabilitas. Nah, di sini kita bloknya nyampe pertanyaan 10 saja. Kita blok, totalnya tidak usah. Kita blok, kita copy, lalu kita pindahkan ke SPSS. Nah, ini dia. Nah, ininya seperti ini aja ya di variable view-nya. Nah, kita ke data view, kita klik analyze, kita klik scale reliability analyze. Nah, ini kita pindahkan semuanya ke sini. Nah, sini ya guys. Setelah itu kita klik OK. Kita tunggu dulu. Nah, ini dia hasilnya. Gimana sih kita melihat data ini tuh reliable atau tidak reliable? Dengan cara melihat Francoba alfanya. Jadi menurut Profesor Imam Ghazali menjelaskan bahwa jika nilai Francoba alfa dari koefisien korelasi 0,60, maka instrumen tersebut dikatakan reliable dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.
Nah, berdasarkan tabel ini dapat dilihat nilai Kronkoma alfanya sebesar 0,749 lebih besar dari 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan konflik kerja dinyatakan reliabel. Selanjutnya kita blok variabel stres kerja untuk diuji reliabilitasnya. Kita copy. Selanjutnya kita pindahkan ke SPSS dan di paste. Nah, kita klik analyze, scale, reliability analyze. Kita blok, kita pindahkan ke sini, lalu kita klik oke. Nah, ini dia. Tabelnya. Jadi dapat dilihat dari tabel ini diperoleh nilai Kronkoma alfa sebesar 0,620 lebih besar daripada 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan stres kerja itu dinyatakan reliabel. Selanjutnya kita copy atau kita blok dulu variabel semangat kerja ya untuk diuji reliabelnya. Kita blok, lalu kita copy, pindahkan ke SPSS, lalu kita paste. Nah, kita klik analyze, scale reliability analysis, kita blok, kita pindahkan, lalu kita klik OK, dan kita lihat dapat disimpulkan bahwa tabel ini diperoleh nilai Kronkoma alfa sebesar 0,799 lebih besar daripada 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan semangat kerja dinyatakan reliabel. Selanjutnya kita blok variabel kinerja pegawai untuk kita uji reliabelnya. Kita copy, habis itu kita pindahkan ke SPSS, kita paste, dan kita klik analyze, scale, reliability analyze. Kita blok, kita pindahkan ke sini, lalu klik OK. Nah, dapat dilihat dari reliability statistiknya. Dapat dilihat dari hasil ini diperoleh nilai Kronkoma alfa sebesar 0,857 lebih besar daripada 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan kinerja pegawai dinyatakan reliabel. Selanjutnya kita akan menguji uji normalitas. Nah, di sini kita blok total dari pernyataan konflik kerja saja ya, guys. Kita blok. Kita copy, lalu kita pindahkan ke SPSS, kita paste. Nah, selanjutnya kita juga blok total dari stres kerjanya. Kita blok, lalu kita copy, setelah itu kita pindahkan ke SPSS, kita paste. Tidak lupa juga total dari variabel semangat kerjanya kita copy, guys. Kita pindahkan ke SPSS, lalu kita paste. Selanjutnya kita tidak lupa juga memasukkan total dari kinerja pegawainya. Kita blok, lalu kita copy.
kita copy, selanjutnya kita paste. Nah, kita tidak lupa ke variabel view. Kita beri nama di sininya, contohnya X1 kan, X1 kita kan config ke X2 nya, X3 dan ya. Nah, di labelnya kita beri nama juga, tadi variabel X1 kan konflik kerja, di variabel X2 nya stres kerja, di variabel X3 nya dan di Y nya kinerja pegawai. Nah, selanjutnya kita ke data view. Nah, ini hasilnya begini. Selanjutnya kita klik analyze, regression, ke linear. Bentar guys, tunggu dulu. Nah, di sini ada dependent dan independent. Nah, kinerja pegawainya itu kita pindahkan ke dependent. Nah, yang X1 dan X2 dan X3 dipindahkan ke dependent. Nah, statistiknya begini saja. Selanjutnya continue. Nah, di plotnya itu di sini jangan sampai salah. Nah, di series site itu dipindahin di Y. Nah, kalau yang Gprep itu dipindahin ke X. Setelah itu kita klik histogram dan normal probability plot, continue. Save-nya kita klik ini aja, understand. Nah, kita klik itu ya. Selanjutnya continue. Selanjutnya kita klik OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Nah, untuk uji komografnya kita uji lagi. Kita klik analyze, non parametric, terus legalisi dialog, terus klik ini. Nah, yang understand itu kita pindahkan ke sini, kemudian kita klik OK. Nah, ini dia uji Kolmogorov Smirnov testnya. Nah, gimana sih cara mengetahui data ini Kolmogorov atau tidak? Nah, berdasarkan hasil data ini dapat dikatakan bahwa nilai Kolmogorov Smirnov tingkat signifikan 0,200 lebih besar daripada 0,05. Nah, ini kan 0,200 kan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel ini itu berdistribusi normal. Nah, untuk yang histogramnya itu, ini histogram, dapat disimpulkan bahwa ini tuh kita bisa dilihat dari histogramnya. Apabila pola berbentuk lonceng begini, itu uji normalitas data dapat pula dideteksi dengan melihat kurva histogram dan normal plotnya nih seperti ini. Kita jelasin dulu histogramnya. Berdasarkan gambar grafik menunjukkan bahwa data dari model regresi yang digunakan telah berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari gambar grafik histogram memberikan pola berbentuk lonceng. Nih, polanya itu berbentuk lonceng tuh. Maka model regresi memenuhi normalitas, sedangkan yang normal p-plotnya itu berdasarkan hasil uji normalitas p-plot dapat diketahui bahwa
Data memiliki distribusi atau penyebaran yang normal. Hal ini dapat dilihat dari penyebaran titik berada di sekitar garis diagonal dan titik-titik mengikuti arah garis diagonal nih. Jadi titiknya itu berada di sekitaran garis diagonal dan titik-titiknya juga mengikuti arah diagonalnya. Dan untuk uji multikoliniaritasnya itu dapat dilihat dari koefisiennya. Menurut Ghazali 2016, jika nilai toleransi lebih dari 0,1 dan nilai VIF-nya kurang dari 10, dapat disimpulkan bahwa data terhindar dari gejala multikoliniaritasnya. Nah, kita lihat nih di sini. Nilai VIF-nya dari konflik kerja. Nilainya itu 1,006. Jadi kurang dari 10. Dan variabel stres kerjanya itu nilai VIF-nya 1,118, kurang dari 10 juga. Dan variabel semangat kerja nilai VIF-nya itu 1,125, kurang dari 10 juga. Jadi dapat disimpulkan dalam penelitian ini, pada model regresi tidak terjadi multikoliniaritasnya. Dan untuk uji heterokedastisitas itu dapat dilihat dari sket plotnya. Nah, apabila titik-titik ini menyebar, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Nah, di sini kita sudah ada di tabulasi datanya. Nah, kita blok aja nih total variabel konflik kerjanya untuk kita analisis regresi linear berganda. Kita copy, lalu kita paste di SPSS. Nah, selanjutnya kita copy juga total stres kerjanya untuk kita analisis juga. Kita blok, habis itu kita copy. Kita copy. Nah, kita copy. Selanjutnya kita copy. Kita copy. Nah, selanjutnya kita paste di SPSS. Nah, untuk semangat kerja juga totalnya kita copy. Kita paste di SPSS. Dan untuk kinerja juga kita copy totalnya ya. Lalu kita paste. Nah, selanjutnya kita ke variabel view-nya. Kita beri nama X1, X2, X3, dan Y. Nah, kita beri nama juga labelnya itu X1, kita kan konflik kerja. Dan X2 itu stres kerja. X3-nya semangat kerja. Dan Y-nya kinerja pegawai. Nah, selanjutnya kita ke data view-nya juga. Nah, selanjutnya kita klik Analyze Regression Linear. Nah, untuk Y-nya kita pindahkan ke dependent, dan untuk X1 dan X3 kita pindahkan ke independent. Nah, kita klik statistik, ininya diconteng, model fit-nya dan estimate-nya. Lalu continue. Lalu kita klik OK. Kita tunggu. Nah, ini dia hasilnya. Nah, kita bisa melihat hasil analisis regresi linear berganda itu di koefisiennya. Nah, ini dia. Nah, kita bisa lihat dari unstandardized B-nya. Nah,
Jadi nilai konstanta persamaan di atas adalah sebesar 4,163 yang dapat diartikan bahwa secara umum apabila konflik kerja, stres kerja, semangat kerja bernilai konstanta, maka nilai kinerja pegawai akan bernilai 4163. Nah, begitu guys kalau analisis regresi linear berganda. Nah, kalau yang koefisien determinasinya dilihat dari model summary-nya. Nah, kita bisa melihat di nilai R-square-nya 0,538. Nah, jadi kesimpulan dari penelitian ini, besarnya pengaruh variabel konflik kerja, stres kerja, dan semangat kerja terhadap kinerja pegawai itu sebesar 0,538 guys nih. Nah, di sini kita sudah ada total dari variabel X1 konflik kerja, variabel X2 stres kerja, variabel X3 semangat kerja, dan variabel Y kinerja pegawai. Nah, kita ke variabel view, kita beri nama X1 total, terus di sini X2 total, di sini X3 total, dan Y, dan di sini Y, dan untuk desimalnya kita nolin saja ya. Aduh lama ya, maaf ya. Di sini juga sama 0, di sini 0, di sini 0 juga. Nah, di sini kita beri nama konflik kerja, di sini stres kerja, X3-nya semangat kerja, dan Y-nya kinerja pegawai. Nah, ini semangat kerja. Nah, selanjutnya kita ke data view. Nah, kita klik analyze, regression, linear. Nah, kita pindahkan Y-nya itu ke dependent dan X1-nya X1, X2, X3 pindahkan ke dependent. Nah, statistiknya itu kita centang, dan continue. Maaf guys, kita pindahkan independennya cuman konflik kerja saja karena ini uji parsial ya. Setelah itu kita klik OK. Ini hasilnya untuk uji parsial, dapat dilihat di koefisiennya, dan apabila kita ingin mengetahui konflik kerja itu dapat berpengaruh positif atau negatif, kita bisa membandingkan dengan T-tabel. Maka dari itu kita cari dulu T-tabel kita berapa. Ini dia T-tabelnya. Data kita 99. Nah, 99 itu dikurangi 4 jadi 95. Nah, ini dia T-tabel kita 1,985. Kita kembali lagi ke hasilnya. Nah, berarti nilai R hitung konflik kerja sebesar 2,308 lebih besar dari 1,985, maka HO ditolak dan HA1 diterima. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara konflik kerja terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya kita olah lagi bagian stres kerjanya, variabelnya. Klik analyze, linear, kita kembalikan dulu konflik kerjanya, baru kita klik stres kerja, pindahkan ke independen, kita klik OK, dan ini hasilnya. Ini dia. Berarti
nilai R hitung stres kerja sebesar 2,554 lebih besar dari 1,985. Maka HO ditolak dan HA1 diterima, artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara stres kerja terhadap kinerja pegawai. Nah, selanjutnya kita akan olah lagi variabel semangat kerjanya. Kita klik Analyze Regression Linear. Kita kembaliin dulu stres kerjanya ke sini, lalu klik semangat kerja pindahkan ke independen, lalu klik OK. Kita tunggu. Nah, ini dia. Berarti nilai R hitung semangat kerja sebesar 10,001 lebih besar dari pada T tabel, maka HO ditolak dan HA1 diterima, artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara semangat kerja terhadap kinerja pegawai. Nah, untuk selanjutnya kita olah lagi uji simultan atau F. Kita klik regression linear. Kita reset dulu. Nah, kinerjanya pindahkan ke dependen. X1 dan X3-nya pindahkan ke independen. Lalu kita klik OK. Kita tunggu dulu. Nah, ini dia. Kita dapat melihat di ANOVA-nya ya. Nah, untuk mengetahui variabel konflik kerja, stres kerja, semangat kerja itu berpengaruh secara simultan atau tidak dapat kita bandingkan juga dengan F tabel. Maka dari itu kita cari dulu F tabelnya. F tabel. Ini di F tabel. Data kita 99. Nah, 99. Nah, terus dikurangi 3. Jadi 96. Nah, ini dia hasilnya 2,7. Kita kembali lagi ke hasilnya. Dari hasil uji nilai F tabel sebesar 2,7, berarti nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, yaitu 36,877. Maka HO ditolak dan HA diterima, artinya terdapat pengaruh secara simultan antara konflik kerja, stres kerja, semangat kerja terhadap kinerja pegawai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.